Asia Weruak Hakodes Ile Olam Fae. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Sohamasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yesua Hamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai kudus Masia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai Adonai Yesua Hamasia yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, kita dapat beribadah kembali di setiap Sabat, dan memang akhir-akhir ini khususnya di kota Jakarta ya curah hujan sangat tinggi ya, sehingga banyak jalan-jalan banjir ya, dan juga ya banyak kemacetan di mana-mana, serta juga banyak yang mengalami beberapa tempat ya mengalami kebanjiran ya. Tapi puji Bapak Yahweh, kita tetap dapat beribadah di Sabat ini ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu visi misi dari pelayanan kita YH Ministry. Ya, kita memiliki visi yaitu siap masuk ke Samain, siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture atau harpazo atau diangkat hidup-hidup. Ya, jadi inilah yang diberitahu kepada saya. Engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Ya, ini yang diperintahkan kepada saya. Makanya kita memiliki visi seperti ini ya. Siap untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Artinya diangkat hidup-hidup. Dan kita mengalahkan kematian. Ya, banyak orang menganggap itu kan tidak mungkin Pak. Ya, karena kematian itu sebenarnya adalah upah dosa. Yang kita tahu ya sejarah bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya semua manusia mengalami yang namanya kematian. Jikalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita semua manusia ini akan hidup di Samain, di surga, di Firdaus ya. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar firman, melanggar Dafar Elohim, makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, diusir masuk ke dunia ini ya. Dan jalan masuk ke Taman Eden, ke Taman Firdaus itu dijaga oleh malaikat kerubim dengan pedang bernyala-nyala ya. Kenapa dijaga? Supaya manusia ataupun fallen angel tidak bisa masuk lagi ke Taman Firdaus. Makanya yang menjaga itu setingkat malaikat kerubim ya. Malaikat kerubim itu adalah malaikat tahta, bukan penghulu malaikat. Jadi bayangkan itu ya, kalau tidak dijaga ya, maka manusia bisa masuk ya. Bahkan juga mungkin kalau yang menjaga cuma penghulu malaikat, mungkin fallen angel ya, seperti Lucifer dan sebagainya dengan 1001 nama, itu mereka mungkin bisa bertempur ya. Kalau penghulu malaikat itu mungkin bisa dikalahkan oleh malaikat tahta. Satu hal yang harus kita pahami, fallen angel itu statusnya dicabut ya, tetapi kekuatannya tidak dicabut ya. Makanya ketika malaikat Mikhail
berdebat dengan fallen angel. Ya, dia tahu yang dia hadapinya adalah bekas atasan dia dulu di Samaim. Ya, makanya dia bilang, biarlah Yahweh Elohim yang menghardik engkau. Ini bisa dibayangkan ya, fallen angel ini adalah tingkat malaikat tahta. Jadi bukan sembarangan. Jadi yang dihadapi manusia saat ini adalah level malaikat tahta. Nanti kita lihat ya, kenapa begitu luar biasanya ya, orang-orang yang dipilih ini nanti akan duduk di tahta Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, itulah visi ya dari IRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat yaitu di Samaim, di surga, dan nanti kita akan hidup selama-lamanya di Yerusalem baru. Itulah pelayanan kantor pusat kita, bukan di dunia ini. Karena dunia ini akan berakhir dan dunia ini akan hilang lenyap. Artinya dunia ini akan dilempar ke lautan api beserta dengan semua isinya dan juga beserta dengan seluruh penghuninya. Dan kita memiliki gembala agung sinode pusat yaitu YHEH, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad. Itulah gembala agung sinode pusat kita. Jadi kalau ada orang ya di luar sana yang merasa saya katanya menghilangkan atau meniadakan Torah, silakan ya komplain dengan gembala agung sinode pusat kita. Benar nggak saya pernah meniadakan Torah? Adonai Yeshua HaMashiach saja mengatakan ya di Matius 5 ayat 17-18, aku datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan Torah dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Bayangkan, Adonai Yeshua HaMashiach saja tidak meniadakan ya, tetapi menggenapinya. Apalagi saya, mana berani saya mengatakan saya meniadakan Torah atau membatalkan Torah. Itu tidak pernah saya ucapkan ya. Jadi hati-hati bagi orang-orang di luar sana yang menuduh yang tidak-tidak ya. Jadi ada yang harus kita pahami ya, Torah yang belum digenapi dengan Torah yang sudah digenapi itu berbeda. Jadi kita melakukan Torah yang sudah digenapi. Ya, kalau engkau masih melakukan Torah yang belum digenapi, maka engkau sebenarnya korban penghapus dosa yang kau lakukan harus menyembelih tubuh dan darah binatang. Ini banyak yang tidak diketahui oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang melakukan Torah yang belum digenapi. Ya, saya berkali-kali mengatakan ya, 7 hari raya besar itu tidak ada satupun nama Adonai Yeshua HaMashiach yang pernah diucapkan. Artinya engkau melakukan Torah yang belum digenapi. Bahkan kau tidak pernah merayakan atau beribadah di hari kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim. Artinya apa? Engkau tidak mengakui Yeshua HaMashiach itu sudah menggenapi Torah dan sudah naik ke Samaim. Meskipun kau mengucapkan Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes, itu tidak ada gunanya kalau engkau sendiri tidak mengakui penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Baca itu Yohanes 8, ketika Adonai Yeshua mengatakan kepada orang Yahudi, orang Israel, apa mereka bilang? Bapa kami Elohim, Bapa kami Abraham. Tetapi apa yang dikatakan oleh Adonai Yeshua HaMashiach? Bapa kamu Satan. Ya, jadi jangan main-main ya, Bapak Ibu mendengar Adonai Yeshua HaMashiach maupun mendengarkannya, itu tegas ya. Sekalipun mereka memanggil Elohim, tetapi Adonai Yeshua mengatakan Bapa kamu Satan, karena mereka tidak mengakui Yeshua ya sebagai HaMashiach. Apa bedanya dengan di zaman akhir? Sama. Penyembah-penyembah Bapa yang pun tidak mengakui Yeshua HaMashiach yang sudah menggenapinya. Ya, banyak ya korban-korban yang sudah saya sampaikan mengenai penyembah-penyembah Bapa Yahweh tidak mengakui penggenapan yang Adonai Yeshua HaMashiach lakukan. Dan jadi jangan bermain-main ya dengan yang namanya firman.
Apalagi engkau mengatakan saya meniadakan Torah, wah itu fatal ya. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini ya Bapak Ibu, mempelajari semasa maupun mendengarkannya. Kalau kita ya di dunia ini, kenapa kita susah berkomunikasi dengan pencipta kita? Karena yang menghalanginya adalah dosa ya. Dosa inilah yang selalu dibawa-bawa manusia. Makanya mereka tidak bisa berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Memang kita setiap hari berbuat dosa, tetapi ya ada namanya dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu apa? Menghujat Ruach HaKodes, menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Markus 3:29. Ya, hati-hati ya. Mungkin kita akan berkata, wah Pak, mana pernah saya mengatakan Roh Kudus engkau tidak benar, Roh Kudus engkau kurang ajar. Pernah nggak dengar manusia ngomong seperti itu? Tidak pernah. Tetapi ada firman mengatakan ya mengenai utusan. Saya sudah pernah khotbah mengenai utusan. Jikalau mereka tidak mendengarkan engkau, berarti mereka tidak mendengarkan aku. Kalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku. Berarti menolak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh siapa? Ruach Yahweh Elohim. Ruach HaKodes itulah Bapa Yahweh. Artinya menolak Roh Kudus sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, jangan diputar balik ya. Jadi itu namanya, makanya kan saya selalu mengatakan uji setiap roh. Banyak orang di luar sana mengatakan, wah Pak Henry itu belum tentu kesaksiannya benar. Uji, ya uji sendiri. Jangan engkau menyuruh-nyuruh orang menguji. Engkau bisa nggak mengujinya? Uji. Kalau engkau sudah menguji, siap engkau di mimbar nih ngomong, atau di mimbar tempat ngomong. Di dalam nama Yahweh Elohim, Besem Adonai Somasya Rokodes, saya sudah menguji Pak Henry itu sesat, bilang begitu. Saya siap dilempar ke lautan api. Jangan main-main ya, kalau menguji itu jangan menyuruh-nyuruh orang menguji. Uji sendiri. Berbahaya ya. Susah kalau diselamatkan. Saya kasih tahu. Jangan main-main keselamatan itu. Ya, uji sendiri. Jangan menyuruh orang, wah, Bu, Pak, wah itu kan sudah lama, coba uji sekarang katanya. Silakan uji. Ya, saya terbuka, silakan. Engkau uji silakan. Tetapi engkau harus ucapkan pengujianmu itu. Engkau harus bertanggung jawabkan. Benar nggak itu dari Bapak Yahweh? Benar nggak itu dari Adonai Somasya HaKodes? Jangan main-main mengucapkan kata-kata ya. Karena firman Yakobus 3 jelas, melalui lidahmu kau dihukum, melalui lidahmu kau diberkati. Artinya perkataan kita itulah menentukan keselamatan kita. Ya, kalau orang ya membunuh manusia secara fisik, itu biasanya bisa langsung bertobat. Tetapi kalau manusia membunuh manusia dengan perkataan, itu biasanya tidak pernah bertobat. Susah bertobat, sampai ke neraka pun, sampai kalau tidak akan pernah bertobat. Saya kasih tahu, orang-orang yang di alam maut, ya, miliaran manusia di alam maut, ya, itu membunuh dengan perkataan, bukan secara fisik, ya, menghina dan tidak pernah meminta ampun, baik kepada Bapak Yahweh maupun kepada orang yang dia hina. Saya sampaikan, ya, jangan sampai terlambat, ya. Saya selalu mengatakan di akhir khotbah, jangan sampai terlambat, masih ada waktu ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi pelayanan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat YHEH karena dialah yang memiliki otoritas atas pelayanan YH Ministry. Jadi kalau engkau bermain-main, menghina-menghina YH Ministry dan juga menghina saya sebagai gembala cabang, ya, gembala cabang di dunia ini, engkau urusannya dengan Gembala Agung kita, Sinode Pusat YHEH. Itulah visi kita ya. Misi kita adalah siap untuk masuk ke Samai tanpa mengalami kematian. Itulah disebut dengan ready to rapture. Ya, kita siap masuk ke Samai bersama-sama dengan Adonai Somasya.
Dan nanti Ruach Kodes pun akan kembali juga ke Samain bersama-sama dengan kita. Barulah di situ kesusahan besar terjadi. Jadi selama ini kenapa belum bisa terjadi? Karena Ruach Kodes masih bersama-sama kita di dunia ini. Ya, saya tidak usah panjang lebar ya. Kemarin-kemarin saya sudah sampaikan, kalau Ruach Kodes sudah naik ke Samain bersama dengan mempelai kudusnya, barulah kesusahan besar terjadi. Jadi jangan dikira kesusahan besar terjadi dulu ya, karena Ruach Kodes, Roh Kudus itu tidak akan mengizinkan orang-orang pilihannya itu disiksa atau bahkan mengalami yang namanya kelaparan ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kesusahan besar itu 80-90% dunia ini hancur ya akibat perbuatan manusia ini sendiri. Kita akan masuk ya ke Daftar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah siapa yang di rapture ya. Ini saya ingin menyampaikan ya, artinya supaya kita mengerti ya. Ini hanya khusus untuk penyembah Bapa Yahweh. Penyembah di luar Bapa Yahweh itu bukan urusan saya. Itu bukan otoritas saya. Sekali lagi saya sampaikan ya, saya tidak mau ya mengklaim sesuatu yang di luar otoritas kita ya. Saya hanya disuruh untuk membangunkan mempelai kudusnya, suruh berteriak ya. Artinya membangunkan penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang saat ini sedang tertidur. Penyembah-penyembah lain saya tidak punya wewenang apapun. Ya, silakan tanya sendiri dengan sesembahan-sesembahan di luar sana. Ya, saya hanya ditugaskan oleh Adonai Yeshua Mashiach untuk berteriak membangunkan mempelai kudusnya untuk bangun menyambut kedatangannya. Yang kita akan baca ya Daftar Elohim pada Sabat ini dari Matius 19 ayat 28, 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3, 1 Petrus 5 ayat 4, dan juga Wahyu 20 ayat 4. Kita bangkit berdiri, kita baca Matius 19 ayat 28. Dan Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta, seraya menghakimi ke-12 suku Israel. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika dunia dihakimi oleh kamu, masakan kamu tidak pantas akan penghakiman perkara-perkara kecil? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari? Kita baca 1 Petrus 5 ayat 4. Maka pada waktu Gembala Agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Haleluya, amin. Silakan duduk. Moga-moga Yesus Mashiach. Jadi ini firman yang diberikan ya kepada kita ya. Sebenarnya banyak ya mengenai tahta ya, dan juga mengenai orang-orang atau mempelai-mempelai wanitanya yang mempelai kudusnya Adonai Yeshua Mashiach yang siap untuk diangkat hidup-hidup ya. Dan inilah yang dibukakan kepada kita ya. Jadi kalau di luar sana kau tidak dibukakan apa-apa mengenai rapture, ya jangan coba mengklaim sesuatu yang di luar apa yang
engkau ketahui ya, berbahaya ya. Lebih bagus engkau duduk diam dan jangan berkuar-kuar ya, jangan menghasut-hasut ya. Seperti saya sampaikan, kalau engkau sudah menghasut-hasut itu berbahaya ya. Kenapa? Karena susah bertobat ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kejahatan secara fisik itu orang pasti bertobat, apalagi kalau dia sampai dia kena hukuman secara fisik ya. Tapi secara roh itu susah bertobat. Apa itu secara roh? Perkataan kita ini adalah roh ya. Jadi perkataan kita itu menentukan keselamatan kita ya. Jadi hati-hati ya bagi yang mendengarkan di luar sana. Kalau engkau mendengarkan khotbah saya pada Sabat ini, engkau harus introspeksi diri ya. Saya akan baca dulu rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa yang mengikut Adonai Yeshua Hamashiach dan yang setia akan duduk di atas ke-12 tahta, menghakimi 12 suku Israel, menghakimi dunia atau menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat ya. Jadi inilah nanti yang akan duduk di 12 tahta ya. Siapa orang-orang ini? Ya, memang tidak tertulis secara tersurat, tetapi secara tersirat. Inilah yang disingkapkan kepada saya. Ya, orang-orang yang di rapture itu, makanya saya selalu mengatakan minimum 12. Ya, ini bicara bukan Indonesia ya. Ini bicara seluruh dunia. Ya, minimum penggenapannya 12 orang di rapture. Itu sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu ribuan, tidak perlu jutaan, apalagi miliaran. Ya, karena yang duduk di tahta itu cuma 12 orang. Dan ini adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir, bukan yang hidup di zaman para nabi atau para rasul. Ya, seperti kita pernah baca ya. Rasul itu adalah pengiring pengantin pria. Beda ya. Kita adalah pengantin wanita. Saya tanya, tinggian mana, pengiring atau pengantinnya? Ya, tinggian pengantinnya. Dan pengantinnya inilah nanti yang akan duduk di tahta. Ya, saya berkali-kali mengatakan ya, nanti yang di rapture ini adalah yang akan duduk di tahta. Cuma kemarin saya belum menambahi ya, satu lagi, inilah nanti akan diberi mahkota, mahkota kemuliaan. Jadi orang-orang di rapture inilah nanti yang akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi kalau orang yang masuk ke Firdaus itu tidak menerima mahkota ya. Ini yang harus kita pahami. Beda ya, orang menerima mahkota dengan tidak menerima mahkota. Memang sama-sama masuk ke surga, cuma surganya juga beda. Yang satu di Taman Firdaus, yang satu di tahta Elohim. Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Dan nanti juga ya, kalau lebih dari 12, maka sisanya itu akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Termasuk juga yang 12 ini juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, dan sisanya supaya genap, makanya ada firman mengatakan supaya genap jumlah mereka. Artinya orang-orang yang memasuki kesusahan besar ini nanti itu akan menggenapkan orang-orang yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi sangat sedikit ya. Bapak Ibu mempelajari bersama saya mau mendengarkannya ya. Saya 2 kali mendengar ya kesaksian, ya di samping kesaksian saya sendiri ya. Ini dari orang luar negeri ya. Mereka diperlihatkan ada 25 orang yang di rapture. Ada lagi kemarin juga waktu itu dari mempelai kudus yang dari Sabah juga mengatakan ada temannya diperlihatkan ada 400 orang yang di rapture. Kalau tadi 25 orang. Terus ada yang mengatakan 400 orang di rapture.
dari seluruh dunia. Itu apa artinya? Ya, saya sudah jelaskan. Seandainya 25 orang di rapture, berarti 12 itu akan duduk di tahta, sisanya 13. 13 itu nanti akan masuk memimpin di kerajaan 1000 tahun. Dan ditambah lagi dengan orang yang lolos di masa kesusahan besar. Ya. Kalau yang 400 juga sama ya. Artinya itu bisa 25, bisa 400. Yang penting 12-nya sudah terpenuhi. Yang duduk di tahta itu sudah tergenapi. Makanya kita tidak mencari banyak-banyak. Ya, makanya saya bilang kepada Adonisua, Tuhan, Engkau yang memanggil mereka. Saya tidak bisa memanggil mereka. Saya tidak punya kuasa apapun. Ya, itu yang selalu saya ucapkan ya. Sejak dari awal berdirinya YRH Ministry, saya selalu mengatakan, saya bilang ya kepada semua orang-orang pernah bergabung dengan kita sejak dari awal, saya sudah bilang, saya minta supaya Tuhan Yesus yang memanggil orang-orang untuk masuk ke YRH Ministry, bukan saya tidak punya kuasa apapun. Bahkan seperti yang saya sampaikan di bulan Maret tahun 2025, saya diberi penglihatan membawa sekitar 20 orang. Ya, sampai sekarang itu belum bertambah ya. Belum saya diberi pembaharuan penglihatan ya, 20 orang. Ya, sementara kita yang aktif cuma 25. Berarti ada 5 orang yang masih campur-campur ya. 5 orang ini ya saya beritahu, seandainya pun bisa 25 ya bisa, 30 juga bisa. Makanya seperti saya bilang tadi, kalaupun lebih, itu nanti akan memerintah, memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan pemimpin agung kita, Adonai Yeshua Hamashiach. Bisa 300? Bisa. Ya, tetapi sisanya nanti diambil dari masa kesusahan besar. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, kalau yang di rapture itu cuma 20 orang atau 25 orang atau taruhlah 30 orang atau 50 orang lah seluruh dunia, itu sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat sedikit ya. Ya, saya tidak usah ceritakan ya, sebenarnya saya sering mengatakan ya, kenapa 8 miliar manusia itu tidak mungkin di rapture ya, karena mereka sudah memilih jalannya sendiri ya. Jadi 8 miliar manusia ini menganggap dunia ini adalah surga bagi mereka, karena mereka sudah nyaman. Mereka pikir ketika nanti mereka meninggal, wah saya pasti masuk ke surga ya. Karena apa? Karena semua mengandalkan kebaikan ya. Gak ada gunanya kita melakukan kebaikan tetapi kita menghina pencipta kita. Tidak ada gunanya kita melakukan kebaikan kalau kita menghujat orang yang diutusnya. Gak ada gunanya ya. Makanya kita melakukan kebaikan bukan supaya kita masuk ke samai, bukan supaya kita di rapture, tetapi karena kita adalah mempelainya, kita yang sudah diselamatkan, maka kita juga harus melakukan kebaikan. Itu kuncinya sebenarnya ya. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan secara fisik, secara wujud, ya kita memberikan kebaikan melalui doa. Ya, doa itu sudah sangat luar biasa ya. Makanya kita selalu berdoa setiap hari ya, bersama dengan semua mempelai-mempelai Adonai Yeshua Hamashiach di YRH Ministry. Setiap hari kita doakan semua mempelai-mempelai kudusnya ya, dan keluarga-keluarganya ya. Itu banyak ya. Makanya saya bilang kadang-kadang kita berdoa sapa itu bisa 1 jam ya, khusus untuk menyebut nama-nama saja itu bisa 1 jam, dan itu tidak main-main ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak gampang ya untuk menjadi mempelainya ya. Makanya dikatakan nanti yang di rapture ini akan duduk di 12 tahta ya. Tadi kita sudah baca di Matius 19 ayat 28.
Lalu dikatakan juga pada saat Gembala Agung dinyatakan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Gembala Agung dinyatakan artinya dia akan datang ya untuk menjemput orang pilihannya, untuk menjemput mempelai wanitanya, mempelai kudusnya. Ini bicara kedatangan anak manusia, yaitu Adonai-Somasias saat rapture ya. Lalu dikatakan yang di rapture ini adalah yang akan duduk di 12 tahta Elohim dan juga akan memimpin di dalam kerajaan 1000 tahun. Inilah yang di rapture ya. Bukan cuma sekedar masuk ke Firdaus, bukan ya. Makanya kan ada, saya pernah mengatakan dari Yohanes 14 ayat 3 ya. Jikalau tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang disingkapkan kepada saya. Apa artinya? Aku akan datang menjemput kamu. Ini bicara rapture. Ya, tidak ada satu manusia pun yang pernah dijemput oleh penciptanya secara langsung. Tidak pernah ada. Sejak dari penciptaan manusia pertama sampai nanti. Hanya pada saat rapture lah pencipta kita menjemput khusus. Ya, itu artinya ya Yohanes 14 ayat 3 ya. Itu bicara rapture. Bahkan dikatakan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara apa? Itu bicara tahta. Karena Adonai Surah tempatnya di tahta, bukan di Firdaus. Saya kasih tahu, bukan di Firdaus. Firdaus itu tempat manusia yang dia ciptakan pada saat itu. Ya, Bapak Elohim, ya Bapak Yahweh membuat Firdaus untuk manusia yang diciptakannya pada saat itu. Tempatnya Yeraehat itu ada di tahta. Makanya dikatakan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara tahta, bicara Yerusalem baru. Bukan bicara Firdaus, ya. Nanti yang di Firdaus ini, di penciptaan kembali, mereka akan masuk ke bumi baru. Ya tadi kita sudah baca ya. Pada saat penciptaan kembali ya, itu bicara zaman akhir ya, di akhir zaman. Artinya itu disebut dengan regeneration kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi bukan pada saat itu, pada saat Adonai Surah berbicara seperti itu. Kamu yang mengikut aku, nanti kamu akan duduk di ke-12 tahta ya, kemuliaan bersama-sama dengan aku. Bukan pada saat yang sampai, tidak. Tetapi kalau terjemahannya adalah nanti kamu yang mengikut aku di akhir dari generasi. Itu bicara zaman akhir. Ya, orang-orang zaman akhir nanti akan duduk di tahta. Ya, bukan zaman nabi, bukan zaman rasul. Ya, ini luar biasa ya. Saya bukan ini saja saya tercengang-cengang ya. Begitu dahsyatnya ya penyingkapan ini ya. Tapi itulah manusia ya. Manusia ini kalau tidak melihat saja ya sudah ya mengejek-ejek, nggak apa-apa. Bagaimana mungkin kau bisa ke surga? Tidak ada itu cerita manusia hidup ke surga. Itu bohong besar katanya. Bagaimana mungkin kau bisa ke neraka? Kamu kan belum mati. Kok kamu bisa bilang kamu pernah ke neraka? Pernah ke surga, pernah ke alam kematian, ya itu yang saya alami, dan itu terjadi. Ya. Saya melihat tubuh saya, ya, roh saya itu menyaksikan tubuh saya, tubuh fisik saya itu tertinggal, roh saya keluar. Kalau yang ke surga dibawa. Ketika saya ke neraka saya dibawa. Ketika ke alam kematian saya dibawa. Dan saya melihat tubuh fisik saya ada di tempat tidur pada saat itu ya. Jadi sebenarnya kalau roh saya tidak kembali, ya saya bisa dikategorikan mati. Ya. Tetapi roh saya dikembalikan, makanya saya bisa menyaksikannya, saya bisa bersaksi, saya bisa menyampaikannya di sini. Meskipun kejadiannya sejak awal itu tahun 88, 38 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu belum diutus, belum diperintahkan. Ya, makanya saya tidak berani berbicara. Saya tidak berani menghina gembala saya dulu. Ya. Makanya kami pernah menjadi jemaat suatu
tempat pelayanan ya, hampir 30 tahun ya, bayangkan itu. Meskipun orang mengatakan, wah itu tidak benar, dia pernah ke surga katanya. Tidak benar, manusia pernah ke surga, pernah ke neraka katanya. Dan memang itu gembala kita pernah ke sana ya. Ya, tapi dalam tanda kutip ya, saya tidak usah cerita ya. Itu kami hormati ya. Orang menyindir sana, menyindir sini, kami tetap menghormati mereka. Bayangkan, bisa bertahan kita hampir 30 tahun. Makanya kita perjamuan kasih ya, itu sejak tahun 95. Tahun ini berarti jalan 31 tahun. Setiap hari, minimum 1 kali. Tapi biasanya kita rata-rata 2 kali 1 hari. Perjamuan 2 kali 1 hari. Makanya dikatakan tubuhku adalah benar-benar makanan. Inilah roti kehidupan ya. Roti inilah tubuhku ya. Tapi ya itu, orang-orang tidak percaya. Wah, tidak mungkin Pak, itu bukan. Bapak salah sangka, Bapak salah menerjemahkan, mengartikan katanya. Ya karena kau tidak pernah ketemu sama Adonisua. Adonisua yang mengatakan, roti itu adalah benar-benar tubuhku. Engkau harus menyatu setiap hari, karena setiap hari engkau selalu diganggu oleh Satan, oleh fallen angel, oleh iblis, oleh apapun namanya ya. Makanya kita harus setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua. Tidak ada orang yang bisa hidup ya makan 1 kali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan, apalagi 1 kali 1 tahun. Makanya kita benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Ya, paham ya? Kita makan tiap hari kan makan nasi, minum air putih. Setiap hari, ada nggak orang makan nasi 1 kali 1 minggu? Atau 1 kali 1 bulan? Atau 1 kali 1 tahun? Bisa hidup nggak orang makan nasi 1 kali 1 tahun? Terus habis itu nggak makan. Misalnya dia sekarang makan nih. Ini tanggal berapa nih? 24 Januari 2026. Dia nanti makan lagi 24 Januari 2027. Itu orang masih hidup nggak? Atau bulan depan saja, 24 Februari 2026. Baru makan dia, hari ini dia makan, nanti 24 Februari 2026 baru dia makan. 1 kali 1 bulan, atau 1 kali 1 minggu, kuat nggak dia? Ya. Pencipta kita itu memberikan solusi yang simpel sebenarnya, tetapi manusia ini berpikirnya sudah ngacau ya. Sama seperti ketika Hawa digoda oleh Satan, digoda oleh iblis. Itu tidak benar. Semua buah pohon pengetahuan, semua buah pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu kata si Satan begitu. Tapi apa kata si Hawa? Boleh kami makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Bahkan kami sentuh pun tidak boleh. Karena ketika kami menyentuhnya atau memakannya, maka kami akan mati. Terus si Satan bilang, wah itu tidak benar. Elohim itu tidak benar. Yahweh itu tidak benar. Dia bilang Satan. Kalau kau makannya, maka kau akan seperti Elohim, engkau akan seperti Yahweh. Atau tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat. Sama, sekarang juga begitu. Ya. Apakah beda? Tidak. Tidak beda, sama ya. Sama, seperti juga maka dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Hanya 8 orang zaman Nuh diselamatkan. Di zaman akhir juga begitu. Raja itu hanya sedikit yang diselamatkan. Tidak bicara ribuan, tidak. Jutaan, tidak. Apalagi miliaran. Oh, tidak mungkin. Karena sama, itu firman loh ya. Sama. Jadi rapture itu beda dengan kedatangan kedua kali. Ini saya beritahu juga ya. Kedatangan kedua kali itu nanti pada saat cawan murka ke-6. Itulah nanti Adonisua bersama dengan orang kudusnya, bersama dengan mempelai kudusnya, dan juga malaikat-malaikat kudusnya akan turun dari Samai untuk menghancurkan anti Hamasya.
Itulah disebut kedatangan kedua. Rapture itu kedatangan khusus, ya, kedatangan khusus untuk mempelai-mempelainya yang sudah dia tetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ini banyak orang tidak mengerti, ya. Bukan karena kita hebat, tidak, ya. Orang di rapture itu bukan karena dia sudah memenangkan ribuan orang, oh tidak. Sudah memenangkan jutaan orang, tidak. Tetapi orang yang memang selalu menyatu dengan penciptanya, ya. Bukan karena hebatnya mempelai di rapture, tidak. Ya, jangan dikira, wah mungkin kamu sudah begini-begini, sudah banyak jiwa dimenangkan. Enggak, ya. Itu memenangkan jiwa bukan urusan kita, ya. Itu urusan pencipta kita. Dia tahu siapa yang harus diselamatkan. Dia tahu siapa yang harus diberitakan. Tidak sembarangan, ya. Tidak seperti istilahnya dikatakan, kan ada firman mengatakan, kita bukan seperti penembak yang sembarangan menembak atau sembarangan memukul, tidak, ya. Tetapi kita melakukan apa yang benar, ya, di hadapan pencipta kita. Ini tadi, ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya, ya. Yang duduk di tahta kemuliaannya di surga, samai, inilah yang akan diberi mahkota kemuliaannya. Jadi nanti yang duduk di tahta itulah yang diberi mahkota, ya. Bukan yang di Firdaus. Di Firdaus tidak diberi apa-apa, ya. Tidak diberi mahkota, ya. Hanya mereka, ya, masuk ke Firdaus. Lalu dikatakan juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama orang yang diberi jubah putih. Inilah disebut dengan lolos dari masa kesusahan besar, ya. Jadi nanti yang 12 orang ini pun nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, ya, sebelum nanti hari penghakiman. Dan nanti, ya, yang memimpin di kerajaan 1000 tahun juga diambil dari kesusahan besar, ya. Dan ini juga sangat sedikit, ya, seperti saya bilang kemarin, ya. Tidak gampang, ya. Di sana bukan dalam konteks, ya, engkau dianiaya seperti dianiaya pada saat ini, tidak, ya. Kalau pada saat ini dianiaya engkau pertahankan iman, itu betul, bagus. Tetapi di masa kesusahan besar nanti, engkau tidak dianiaya saja, engkau sudah mati. Saya kasih tahu, itulah saya bilang kemarin, masa kesusahan besar itu dunia hancur. 80-90% dunia hancur, miliaran manusia mati. Sekarang ada nggak miliaran manusia mati? Coba saya tanya. Tidak ada. Kemarin, masa pandemi kemarin, ada nggak miliaran manusia mati? Tidak ada. Hanya 15 juta mati seluruh dunia. Itu kematian paling kecil, ya, dalam sejarah kesusahan, ya. Meskipun kesusahan kecil sekalipun, itu yang mati minimum 100 juta seluruh dunia, ya. Saya bilang kemarin, masa air bah 1,5 sampai 2 miliar. Perang dunia kedua itu kurang lebih 200-300 juta yang mati. Perang dunia pertama 100 sampai 150 juta yang mati. Terus apa lagi? Pandemi Black Death abad ke-13 itu sekitar 100 jutaan mati. Virus cacar itu sekitar 80 sampai 100 juta mati. Virus cacar, ya. Terus sedangkan Holocaust saja, tahu Holocaust, ya, kejadian Holocaust di mana orang Yahudi dibantai, itu saja, ya, dibantai oleh Nazi, ya, itu saja sudah memakan korban itu 50 jutaan kalau nggak salah saya, ya, 50 jutaan. Bayangkan itu saja sudah sampai puluhan juta. Sementara kemarin, pandemi kemarin cuma 15 juta. Nggak sebanding sebenarnya. Maka dikatakan kesusahan nanti itu belum pernah terjadi, ya, dan sangat mengerikan. Bahkan nanti sampai nanti tidak akan terjadi lagi, ya. Sejak dari awal itu artinya apa? Kemarin kita sudah baca Wahyu 9 ayat 18, ya. Akibat api, asap, dan belerang sepertiga manusia terbunuh. Ini bicara perang nuklir. Tidak ada perang yang bisa mematikan miliaran manusia, itu tidak ada. Hanya perang nuklir yang bisa mematikan. Perang biasa itu tidak bisa. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Bapak Ibu memperhatikan semasa yang mau menerangkannya, ya.
Kita coba lihat juga ya tadi, orang-orang yang di rapture adalah pertama yang akan duduk di 12 tahta Elohim. Lalu yang akan memimpin di dalam kerajaan 1000 tahun bersama pemimpin agung kita Adonai Yeshua Hamashiach. Artinya mereka inilah nanti yang semuanya diberikan mahkota kemuliaannya. Ya, jadi hanya ini yang di rapture sangat sedikit. Tidak bicara ribuan, tidak bicara jutaan, tidak bicara miliaran. Paling tertinggi ordenya ratusan. Ya, itu pun karena memimpin di kerajaan 1000 tahun, sementara yang ditata hanya 12. Ya, hanya ini yang akan duduk di 12 tahta. Lalu berikutnya, manusia di rapture adalah manusia yang diberikan mahkota kemuliaan. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi orang-orang di rapture itu akan diberi mahkota. Ya, beda dengan orang-orang meninggal yang masuk ke Firdaus ya. Itu tidak diberi mahkota kemuliaan ya. Lalu dikatakan manusia yang diberikan mahkota kemuliaan Elohim adalah manusia yang duduk di atas 12 tahta Elohim di Samaim, dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama pemimpin agung kita Adonai Yeshua Hamashiach. Inilah nanti yang akan duduk atau yang akan di rapture ya, bukan orang-orang lain ya. Jadi sangat sedikit ya. Jadi artinya kemarin itu ya, meskipun banyak penglihatan ya, ribuan orang diberi penglihatan mereka di rapture dan sebagainya ya, tetapi itu mereka akan tahu sendiri ya, kenapa mereka tidak bisa di rapture ya, karena mereka tidak pernah menyatu dengan penciptanya ya. Saya tidak panjang lebar mengenai menyatu ya, bagaimana supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai kudusnya ya. Nah ini ya, saya bikin ininya ya, bagannya ya. Ini ada, pertama ada posisi di 12 tahta Elohim ya. Itu ada Yeshua. Ini ada tahta 1 sampai tahta 12. Ini ada 12 orang ya. Satu tahta satu orang ya. Dan ini semua diambil dari zaman akhir, zaman sekarang ini ya. Lalu posisi di kerajaan 1000 tahun di dunia ya. Jadi nanti yang 12 ini itu juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Karena setelah nanti kerajaan 1000 tahun berakhirlah, maka nanti penghakiman, maka yang 12 ini akan tetap ya duduk di 12 tahta. Setelah mereka memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama dengan pemimpin agung kita Adonai Yeshua, dan ditambah lagi dengan orang-orang yang berjubah putih yang lolos dari masa dosa besar, dan ini jumlahnya sangat sedikit ya. Karena apa? Karena itulah nanti yang saya bilang kemarin ya, kita tidak tahu apa perbedaan antara dianiaya dengan yang mengalami kesusahan besar ya. Karena yang tidak makan juga termasuk dianiaya ya. Jadi orang banyak menyalahartikan dianiaya ya. Aniaya itu seolah-olah fisik dan sebagainya ya, diinterogasi dan sebagainya. Tidak ya. Kalau seperti itu berarti kita belum masuk kesusahan besar ya. Kesusahan besar itu tidak seperti itu. Tidak mungkin ya anti Hamashiach itu menganiaya 8 miliar manusia, tidak mungkin. Makanya kemarin kan ada firman yang mengatakan kan, yang saya sampaikan, manusia ini menyamakan Satan atau iblis seolah-olah memiliki kuasa yang sama dengan Elohim. Seolah-olah dia maha tahu, tidak. Seolah-olah anti Hamashiach itu hebat, ya bisa menganiaya 8 miliar, tidak bisa. Anti Hamashiach itu seperti manusia biasa. Sekalipun dia ditunggangi sama fallen angel, dia tidak mampu. Fallen angel juga terbatas. Jadi seolah-olah, wah hebat, dia anti Hamashiach tahu dia kamu ada di mana, tahu dia begini begitu dan sebagainya. Tidak, saya kasih tahu tidak. Anti Hamashiach terbatas. Jangan kau samakan dia seperti pencipta Elohim ya, berbahaya ya. Ini tadi ya, posisi dengan 1000 tahun ya. Lalu kesimpulannya adalah rapture
adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia di dunia ini, di mana manusia tersebut tidak mengalami kematian atau diangkat hidup-hidup. Ini yang selalu saya sampaikan ya, rapture itu sudah dirancangkan ya. Ini yang kedua ya, rapture sudah dirancangkan oleh Yireh atau Elohim sejak sebelum permulaan dunia, sebelum penciptaan ini sudah dirancang. Jadi bukan tiba-tiba ya, tidak ada rancangan dari Samaim yang sifatnya tiba-tiba, tidak ada. Ya, kalau kejadiannya tiba-tiba ya, tetapi bagi yang tidak mempersiapkan diri itu seperti tiba-tiba. Lalu dikatakan manusia di rapture akan menerima mahkota kehidupan di Samaim ya. Ini nanti akan diberikan kepada orang-orang di rapture, mahkota kehidupan. Beda ya dengan orang-orang tidak di rapture, tidak akan menerima mahkota kehidupan ya. Seperti yang meninggal saat ini, mereka masuk ke Firdaus, tetapi mereka tidak akan menerima mahkota kehidupan. Manusia di rapture akan ditempatkan di 12 tahta Elohim. Inilah nanti yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi dunia atau bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Inilah nanti akan duduk di 12 tahta, dan ini nanti kejadiannya setelah selesai kerajaan 1000 tahun ya, 12 tahta ini. Sedangkan mereka juga yang 12 yang akan duduk di 12 tahta ini, mereka juga nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun di dunia ini bersama dengan pemimpin agung kita Adonai Suara Masya selama 1000 tahun ya. Jadi yang 12 ini juga nanti akan memimpin, ditambah dengan nanti yang di rapture-nya ada berapa ya, paham ya. Jadi artinya begini, seperti saya bilang tadi, rapture ini penggenapannya minimum 12. Kalau di rapture 25, kalau di rapture 100, itu sisanya nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Tetapi tetap yang 12 ini akan duduk di tahta ya. Nanti penggenapan di kerajaan 1000 tahun. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari Masya maupun yang mendengarkannya ya. Karena yang di rapture ini sangat sedikit ya, hanya yang duduk di 12 tahta Elohim dan yang memimpin di kerajaan 1000 tahun. Dan nanti ditambah khusus untuk yang memimpin di kerajaan 1000 tahun, itu ditambah dari masa kesusahan besar, yang lolos dari masa kesusahan besar ya, dan itu sangat sedikit ya Bapak Ibu, memimpin Adonai Suara Masya maupun yang mendengarkannya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Suara Masya Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.